lagunya lah sekali lagi. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib siapa nama neneknya? Hah? Ya, yang jawab pertanyaan nah, biar tak kasih duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini Allah dudukkan, Allah hadirkan kita di majlis Maulidur Rasul. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin apalah bu? Timbang amin doa. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah. Yang punya rezeki kurang lancar diluaskan oleh Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak dan cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak, mudah-mudahan asbab cinta kepada Rasulullah, asbab cinta kepada Nabi Allah, asbab hadirnya kita duduk untuk mendengarkan kisah Rasulullah, Allah hadirkan buah hati belahan jiwa. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dicepatkan jodohnya. Ibu minta tolong yang aminkan, jangan ibu. Udah kan? Nah, jangan lancip kali muncul. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan duduk hadir berkumpulnya kita malam ini, kita berharap kepada Allah begini pula duduk hadirnya kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, hadir tengah-tengah kita ada Ustadz Hendro selaku ketua Forum Komunikasi Silaturahim Masjid Musalla, yang tadi sudah menyemarakkan, mengkobarkan semangat kita. Dan beliau adalah asbab bahkan inisiator pergerakan-pergerakan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Allah sakinahkan keluarganya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan cepat nambah bininya. Salam ta'zim juga kita haturkan kepada guru kita bersama Ustadz Jul beserta tim-tim hadrah yang hadir menghibur kita dengan kecintaan pada Rasul. Pulang nenek ya? Hei, balik kalian. La ilaha illallah. Oh, nunggu Ustaz dari tadi orang nulis. Ya Ustaz balik kita balik. Ustaz biji lagi itu tak sodap. Balik. Aku kemarin mah keliling keluar kota selama 7 hari. Ada beberapa titik ku datangi, termasuk di Air Hitam, Labuhan Batu Utara, Pak. Ada jamaah yang pulang sebelum aku ceramah. Siap.
sebelum aku ceramah, siap, orang itu pulang. Begitu besok paginya datang pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku takut terjadi di sini, bukan doa, tidak. Mentang-mentang aku terakhir, kepinding lagi nggak bisa diurus Inilah kau udah terakhir nih. Masing-masing punya alasan. Anakku tidur Ustaz. Ada yang bilang capek kaki nenek Ustaz, mati kumat kalau dingin-dingin. Ada yang bercakap besok nak ke ladang Ustaz. Ada yang bapak tuh bilang aku nak mandikan bibu tuh Ustaz. Salam takzim kita bersama pada guru kita Al Ustaz Haji Muhammad dari Pohan MAG yang sudah menyampaikan kata-kata mutiara di hadapan kita, mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan, kita menjadikan iktibar pelajaran dalam kehidupan kita. Pulang dari sini nanti ada perubahan pada diri kita. Namun Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf, jangan pernah banding-bandingkan saya dengan beliau. Allah Maha Kaya, menciptakan manusia tak pernah sama. Kita ta'zim pada beliau, guru kami, guru kita bersama. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan jasmani rohani beliau, Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau, lancar rezekinya, sakinah keluarganya, amin ya rabbal. Badan Kenajaran Masjid beserta segenap jajaran kepengurusan yang kami hormati, orang-orang tuaku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua, sehat? Sehat, Bu? Sehat? Udah dapat kue? Udah pulang? Oh belum. Sekarang udah jam 12 kurang 1 jam setengah. Udah tengah malam, Bu. Udah lah ya. Udah jauh malam. Dingin. Udah, Bu. Udah, Bu. Dingin-dingin gini enaknya tidur. Jangan kemana-mana Ustaz. Tidur. Masih kayak gitu-gitu aja pikirannya masih. Kalau ada tadi air hangat enak sedikit. Ada air hangat, Bang. Lanjut, Bu. Lanjut. Bentar lagi ya. Nggak usah lama-lama lah. Ini sekarang udah tengah 11. Tepas-paskan aja ya. Gue tanya sama panitia lah, Bang, acara kita ini maulid 1 hari atau 2 hari? Kapan acara maulid 2 hari? 1 hari atau 2 hari? 1 hari. Kalau 1 hari jam 12 kurang 1 menit acara udah siap. 1 hari. Kalau 2 hari jam 12 lewat 1 menit acara udah bertambah 2 hari. Bayangkan kalau udah 2 hari berapa lagi kontraknya coba. Maksudnya kontrak ini strata dan semuanya lah, bukan yang lain. Ibu jangan sejojon lah sama kami. Aku nggak sejelek apa yang ibu kira lah ya. Nggak usah sejojon ya, Bu. Apa Bu? Hah? Apa yang kamu bilang? Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kaji. Sebenarnya udah lengkap disampaikan Ustaz Dahri, cuman hajat panitia untuk menghadirkan 2 ustaz. Biarlah aku tambah-tambahi dikit biar agak lengkap sedikit. 10 menit aku ceramah, 5 menit doa, selesai. Karena ceramah nih Bang, Bang Sarum, ceramah nih Bang macam naik angkot di kota Medan. Jauh dekat sama jauh ongkosnya itu, nggak ada berubah itu. Nggak ada maksud apa-apa, Bu ya. Nggak ada maksud apa-apa. Bapak Ibu yang mulia, kita berangkat dalam sebuah ayat Al-Quran yang tadi juga sudah disampaikan oleh guru kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sudah kutunjukkan kepada kalian
sudah kupaparkan, sudah kutayangkan, bahkan sudah kuviralkan kepada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah viralkan sosok contoh suri tauladan yang paling terbaik di antara yang baik. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh pernah ditanya. Nabi Muhammad pernah ditanya. Nabi Muhammad pernah ditanya. Nabi pernah ditanya. Nah, yang nanya sahabat. Ya Rasul, ya, aku mau bertanya, apa dan siapa yang pertama kali diciptakan Allah? Ini pertanyaan sahabat. Sahabat nanya. Sahabat nanya, ya Rasul, apa dan siapa yang pertama kali diciptakan Allah? Rasul menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah, belum Allah ciptakan langit, belum Allah ciptakan bumi, belum Allah ciptakan aras, belum Allah ciptakan kursi, belum Allah ciptakan lautan, belum Allah ciptakan gunung, belum Allah ciptakan pepohonan, belum Allah ciptakan binatang, belum Allah ciptakan manusia. Allah terlebih dahulu menciptakan yang satu, Nur Muhammad sallallahu alaihi. Rupanya Nur Muhammad duluan ciptakan Allah, Pak. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Sis, putra Nabi Adam. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan Nur Nabi Nuh, Hud, Saleh, sampai seluruh para Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000 para Nabi dan Rasul. Begitu sudah diciptakan Allah Nur para Nabi itu, Allah jajarkan seluruh Nur para Nabi dan Rasul. Kemudian Allah perintahkan Nur Muhammad lewat di hadapan Nur para Nabi dan Rasul. Begitu sudah lewat Nur, Nabi Allah Adam bertanya sama Allah, ya Rabb, siapa yang barusan lewat? Kenapa gagah luar biasa, warnanya mengkilau, luar biasa cantik, dahsyat wibawa, siapa dia ya Rabb? Nabi Adam bertanya, Allah jawab, ya Adam, hadza habibi, ini kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Pertama dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Maka sudah Allah tunjukkan terlebih dahulu kepada dunia, ada contoh, ada suri tauladan, ada makhluk insan kamil, ada manusia yang paling sempurna di antara lainnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dikupas Ustaz Dahri cemana Rasulullah sedikit-sedikit. Namun kalau dibahas semua Rasulullah nih Pak, tak terbahas-bahas. Makanya hadir kita malam ini untuk mendengarkan kembali kisah-kisah Rasulullah yang mungkin lama udah kita tinggalkan. Kita hadir untuk mendengarkan kisah Rasul, tak lain tak bukan cuma satu tujuan, hanya untuk menambahkan cinta kepada Rasul Allah, menanamkan rasa cinta, mahabbah kepada Rasul. Hari ini Bu, banyak orang udah nggak cinta sama Rasul, ngaku cinta Rasul tapi suka membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan orang. Betul? Bukan cuma orang Islam, bahkan hari ini sudah di dunia sudah terang-terangan memukul bendera perang untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini terjadi Perancis. Tahu Perancis? Perancis tahu? Payah geli ke kiri. Perancis. Itu Perancis punya presiden, Pak. Itu Perancis punya presiden. Nama presidennya Emmanuel Macron laknatullah alaih. Itu namanya. Gelar laknat itu baru keluar ketika dia menghina Rasulullah. Sebelumnya itu Perancis terkenal dengan syariat Islam yang mantap Pak. Ada Zinedine Zidane, betul, pelatih Real Madrid. Ada Pogba, kemudian ada Ustaz Endro. Kan aku tengok, oh ada Ustaz Endro.
Dulu dikenal dengan pemain-pemain sepak bola yang ketika bermain sepak bola Piala Dunia di waktu bulan Ramadan, banyak orang-orang Perancis yang berpuasa di bulan Ramadan siang hari. Banyak orang salut, banyak orang mendoakan. Sekarang bukan karena itu lagi dia terkenal, tapi karena dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah terang-terangan memampangkan, menunjukkan ke publik gambar karikatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penghinaan. Siapapun yang mencemooh Rasulullah, siapapun yang berbohong atas nama tubuh Rasulullah, berbohong atas nama Rasulullah, berarti dia sudah menyiapkan tempat duduknya di api nerakanya Allah. Marah tidak? Marah tidak? Ibu, aku datang malam ini dibawa orang Ustaz Endro, Bang Syahrum ceramah. Tiba-tiba datang aku memaki ayah mak bapak. Ah, ini baru pengertian. Terima kasih deh, cepat kau sehat ya. Nah, mudah-mudahan lancar rezeki, cepat besar. Ganti peci kau ya. Jangan peci itu kau pakai lagi, malu wak. Tapi alhamdulillah, itulah kegunaan sorban nih Bu. Ada 3 kegunaan sorban. Pertama, biar nambah wibawa ustadz dikit. Kalau dibuka kan macam kutilang darah pantai. Tahu ibu kutilang darah pantai kok ketawa? Kutilang darah pantai, kurus tinggi langsing, dada rata, pantat tepos. Ku pakai sorban biar tambah gagah dikit. Jangan ibu tengok di foto, foto menipu. Karena aku tengok fotoku, aku pun nggak percaya aku seganteng itu. Kalau nengok aslinya, makin tampan sana. Air laut itu asin sendiri. Ini satu manfaat sorban. Ini aku kasih yang suka pakai sorban. Yang kedua manfaat sorban, kalau tisu tak disiapkan, nah ini bisa ngilap keringat. Yang ketiga, apa manfaat sorban? Bungkus-bungkus kue kalau lebih. Cuman nggak pernah kubuat, karena kebiasaan kemanapun kami pergi ceramah, baik luar kota maupun luar provinsi, nggak pernah bungkus-bungkus kue pakai sorban, Pak. Paling panitia nanya, Ustadz mobil Ustadz yang mana, kereta Ustadz yang mana, kutunjukkan platnya ini segala macam, sampai di mobil sampai kereta udah ada bungkusan. Biasanya gitu, itu biasanya. Ya aku nggak tahu malam ini gimana kebiasaannya. Karena kemarin sholat subuh berjamaah sini nggak ada kena bungkuskan, ku tengok. Aduh, aku memaafkan. Aku ini orang yang pemaaf, memaafkan, tapi aku tak bisa melupakan dia. Aduh ya Allah, aku takut malamnya kayak gitu juga. Cuma aku tengok ini macam apa nih? Wajib ini enak kali nih Ustaz. Enak kali, cuman nggak enak di sini tanya. Masalah plastik ya kan. Contoh, karena memberi orang ibu pahalanya banyak, itulah salah satu bentuk syukur ibu ya. Ibu ini tengah malam nggak bisa serius-serius kali Ustaz. Emak-emak ini lagi kalau udah 10 menit nggak dicakapi ketawa, udah entah kemana-mana pikiran ini. Entah dibayangkannya mandikan lakinya, nggak tahu. Dah bawa minum Bu, bawa minum. Maka malam ini kita kumpul Pak untuk membuktikan cinta sama Nabi. Bapak Ibu kemana-mana kami sampaikan, kalau ada orang menghina orang tua ibu, marah tidak? Marah tidak? Aku datang, Ustaz Dahri datang memaki-maki orang tua ibu, marah tidak? Marah tidak? Kalau seandainya ada acara maulid 3 tahun ke depan, mau diundang lagi kalian berdua, mau nggak? Tapi marah kebot mau. Gimana kisahnya? Kalau ada orang yang cinta sama orang lain, ketika ada orang yang dia cintai disebutkan orang namanya, enak di hati Pak. Kata Allah dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila engkau ingin membuktikan
bahwa kau memang cinta kepada Allah. Salah satu bentuk tanda cinta kepada Allah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bukti cinta itu, bukti cinta itu ketika didengar nama orang yang kita cintai, senang hati kita, betul? Ibu duduk wirid, pas cakap-cakap wirid belum mulai nih, karena Wak Piah belum datang. Wak Piah biasa mbak wirid, nggak ada orang lain selain Wak Piah. Meninggal Wak Piah nggak jadi wirid. Itulah kebiasaan di kampung. Kakak lah, kakak, alah aku nggak bisa, aku lagi, alah tahu lah kau ti. Apalagi kau sholat udah wirid di masjid, berpulangan wawat. Kebiasaan mama wirid gitu. Pernah aku wirid bu, 100 orang jamaah wiridnya. Pas ajan sholat asar, aku tanya, kok nggak sholat semua bu? Aku lampu merah Ustaz. 100 orang, cuma 10 orang yang sholat. Aku pikir apa lampu merah semua? Aku pikir bahwa kenapa nggak sholat lah? Aku lampu kuning tak. Kalau nenek nggak berlampu lagi tak. Kalau ibu lagi duduk-duduk di wirid, tiba-tiba ada Kak Siti sama Kak Piah mencakapkan anak ibu yang berhasil di Mesir. Hati senang nggak? Pak, lagi duduk-duduk di warung kopi. Kopiku tadi mana kopiku? Menjauh kan kopi kok. Tengah-tengah malam ini supaya ngantuk. Aku belum ada tidur 2 hari ini pak. Aku yang kopi ku minta. Maka tidur tadi aku di mobil bentar. Itu pun diajak orang juga cakap, terbuka juga mataku. Oh, bapak itu duduk di warung kopi. 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 Nah, pas lagi duduk di warung kopi sambil tahu main apa ini? Ini namanya ular tangga. Catur, permainan yang sangat dahsyat dan melelahkan main catur. Kuda benteng diangkat, tengok dahsyat pak. Gara-gara mengangkat kuda letih, sholat pun enggak. Makanya haram main catur kalau meninggalkan sholat. Begitu sudah main catur, rupanya orang-orang di sekitar bapak main, pas lagi minum kopi cakap-cakap, oh bang apa Riko tengok enggak? Oh mas, iku ribah bukan ribah, iku anak Ustaz Hendro. Nopo yang laki-laki yang lajang itu, yang lajang. Nopo mantap tenan, bacaan Qurannya mantap. Ustaz Hendro ada di situ. Ustaz senang nggak Ustaz? Mana ya orang? Ustaz senang nggak? Senang. Bapak selaku orang tua, anak bapak disebut-sebut, disanjung-sanjung di hadapan orang ramai, senang nggak? Ibu senang? Orang tua ibu disanjung-sanjung, enaklah si Piah itu ya kan. Kenapa? Mamanya tengok pulang umroh, ya Allah, tak pernah telat sholat duhanya, tak pernah telat tahajudnya. Luar biasa mama si Piah itu. Ibu dengar selaku anak, senang nggak? Kalau sebaliknya ada orang yang mencakapkan orang tua ibu, memaki-maki anak ibu, yang menjelek-jelekan suami ibu, yang menjelek-jelekan istri bapak di hadapan orang ramai, marah tidak? Marah tidak? Kalau orang tua, istri, suami, anak kita marah ketika tersakiti, kenapa diam ketika Rasulullah disakiti? Ini saatnya kita bergerak. 2 miliar umat Islam di dunia, tunjukkan kepada Prancis laknat itu, tunjukkan kepada si Immanuel itu bahwa Islam ini tak bisa kau kucilkan. Tak bisa Ustaz kita ke Dubes, tak bisa kita ke Prancis. Tunjukkan dengan cara memboikot produk-produk Prancis. Boikot produk Prancis. Tidak ada lagi produk Prancis di warung kita, tidak lagi ada produk Prancis di rumah kita. Siapapun kita, kalau memang betul cinta pada Rasulullah, buktikan. Apa produk Prancis itu Ustaz? Minuman ada 3 macam. Pertama merek Aqua. Merek Aqua ini di video kan ya. Merek Aqua, yang nonton video ini channel YouTube-nya apa? Pondok Mengaji. Jangan lupa like, share, and subscribe. Yang mendengar, yang nonton
jangan pernah beli aqua untuk diminum. Yang punya warung, jangan beli aqua. Pulang ibu dari sini, periksa di rumah, ada 3 botol minuman, ada 3 macam minuman, aqua, maison, dan fit. Pulang tengok di warung, bakar warungnya. Jangan ambil minumannya, bakar minumannya. Bisa? Setuju? Siap? Awas tidak ya. Rugi aku, tak usah, nggak usah pikirkan, usah kan nggak pernah mau jualan. Tahu aqua itu mahal. Untungnya pun paling 1.000-2.000, tak usah suruh bakar, bangkrut laku, nggak usah cinta Nabi pun jadi katanya. Hati-hati, kelak persaksian apa yang kita lakukan hari ini untuk membela Rasulullah, Pak. Kelak di akhirat Rasul akan menanti orang-orang yang betul membuktikan cintanya kepada dia. Kalau ibu punya anak, punya cucu, ponakan punya anak, punya cucu, adik punya anak, punya cucu, jangan kasih minum 2 minuman susu, Bebelac sama SGM. SGM produk Prancis, ganti dengan GSM, air baterai. Cari minuman lain, masih ada susu-susu yang produk Indonesia, betul. Jangan produk Prancis. Kalau dalam setahun umat Islam di dunia tidak menggunakan produk Prancis, insya Allah bangkrut itu Prancis. Amin. Jangan amin aja, buat nanti. Untuk anak-anak muda, untuk kita bapak-bapak yang mungkin pakai pencuci muka Garnier, itu Garnier produk Prancis. Itu tanah liat tuh yang gosok kan. Insya Allah macam mak lampir bakal satu. Ini salah satu bentuk wujud cinta kita sama Rasul, Bu. Kemana-mana alhamdulillah kami sampaikan. Semalam kami maulid di Sedang Beragi, panitia menyiapkan aku campakkan. Bukan aku marah sama panitia, tidak. Dan tidak, dengan itu sedikit goyangan ayunan tanganku mencampakkan aku bentuk benciku kepada mereka. Kelak di hadapan Rasul, tangan ini yang bisa mencium tangan Rasulullah. Jangan lagi minum kuat. Ya Bu, ya Bu, nih buktikan cinta sama Rasul. Udah jam 12 kan? Udah dibahas tadi semua. Aduh, jam 1 udah 2 hari, Pak. Udah 2 hari berapa lagi coba? 1 hari kontraknya berapa? Aduh ya Allah, gak ada herangan ya. Air hangat belum datang, lagi masak. Bu, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita contoh dari Rasul? Tadi Ustaz Dari menjelaskan ketampanan Rasulullah yang begitu dahsyat. Malam ini kita akan membuka betapa luar biasa dahsyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya akhlak yang sangat luar biasa. Rasulullah punya akhlak yang sangat luar biasa. Tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa menyempurnakan akhlak? Karena hari ini Rasul sudah memprediksi bahwa banyak orang, banyak manusia, banyak umat Islam yang tidak punya akhlak. Belajar rajin, Pak, detail panjang, tapi akhlak tak ada. Contoh yang tak punya akhlak. Di sini salat subuh pakai kunut deh. Oke, karena aku kemarin nggak sempat lama pakai kunut. Ya buat salat. Ada yang nggak pakai kunut? Di kampungnya ada tak pakai kunut? Ada aja bilang biar cepat. Ada aja lah bilang. Biar enak cerita ini, kalau nggak ada nggak sambung cerita. Salat pakai kunut. Yang nggak pakai kunut minta tolong jangan ribut sama yang kunut. Yang kunut jangan ribut sama yang nggak kunut. La ilaha illallah. Makanya di kampung kami, Pak, nggak pernah lagi orang ribut-ribut kunut sama tak kunut, karena rata-rata nggak salat subuh. Ada masjid yang pakai kunut,
Contoh, aku tak pakai kunut, masuk ke Masjid Al-Huda yang pakai kunut, imamnya masuk, Allahumma hdina fiman hadain wa afina fiman afain. Aku luruskan tangan karena nggak pakai kunut. Karena ada orang kayak gitu kan, luruskan tangan, udah selesai dia sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, sujud, aku ikut sujud. Ini kasus pertama. Kasus kedua, aku yang pakai kunut singgah ke masjid yang tidak pakai kunut. Kan boleh jadi, bisa terjadi loh. Entah mau ke Ekanopan singgah ke masjid di Muhammadiyah, kita pakai kunut, imam masjid tak pakai kunut. Begitu sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, dia sujud, awak masih Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, Allahu akbar, wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar. Ketinggalan waktu. Yang satu sama yang dua benar mana? Mana yang bagus? Mana yang punya akhlak? Dua-duanya nggak punya akhlak. Kalau kita masuk sholat subuh yang tak pakai kunut, ibu luruskan tangan, jangan macam orang tahu angkat tangan sendirian. Waktu dah sujud Allah gini-gini, Allah tak siap-siap, lupa pula dengan waktu sujud. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Orang waktu dah salam kita belum. Kalau sebaliknya kita tak pakai kunut, masjid yang pakai kunut, angkat tangan walaupun tak bercakap. Pikirnya pinggirkan dulu, adabnya diutamakan. Kadang banyak orang berpikir tak punya adab. Semua diatur dalam fikih, semua diatur dalam Islam. Bahkan untuk sholat berjamaah pun diatur, Bu. Sholat berjamaah pun diatur. Siapa yang berhak dan layak jadi imam diatur dalam sholat. Karena tua Ustaz, enggak, bukan hanya karena tua pun kalau PA. Macam Ustaz dari tadi lah bilang, baca ayat bahasa mana kan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar. Di belakang ada anak muda baru taubat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu tua tapi pau. Dari imam masjid bukan perkara tua. Wah Ustaz, jangan usah ngomong gitu. Ayah omak dia punya tanah nih, omak ayah dia pun punya tanah, tak peduli aku. Fikih tetap fikih, hukum tetap hukum, betul? Jangan salah jadi imam, jadi makmum siapapun boleh, Pak. Oh, yang pincang kakinya boleh makmum, Ustaz, silahkan. Ibu nih ngejek orang aja kerjaannya. Tengok orang pincang nih, pernah ibu tengok orang salah agak aja. Pernah? Nggak usah ngejek, syukur. Orang yang mabuk boleh makmum, Ustaz, silahkan. Orang yang tak punya mata boleh jadi makmum, Ustaz, boleh. Yang tak punya tangan boleh makmum, boleh. Yang tak fasih boleh makmum, boleh. Tapi tidak semua yang boleh jadi imam. Ini yang perlu diterapkan di kampung agar barokah datang. Kadang sakit kuping awak mendengar orang imam. Bukan awak sok hebat, sok fasih, sok alim, tidak. Paling tidak walaupun awak tak hebat, tak bisa, tak fasih, kita ngerti mana yang betul. Fatihah itu rukun. Al-Imamul Ghazali mengatakan kalau Fatihah itu kurang hurufnya batal sholat. Teman-teman kita yang sudah mendirikan masjid tidak. Ya Bu ya, Bu, syarat jadi imam pertama Pak, ini untuk BKM-BKM yang hadir yang bergabung di FKSMM. Kebijakan BKM yang kita tuntut, jangan menguasai masjid Pak, kan dengket dia masa bibirku. Yang mentang-mentang kita yang buka lahan seumur hidup kita jadi BKM ya Pak ya. Hei BKM nggak baik, banyak BKM yang ada di sini. BKM Hidayah aku tengok tuh. Jangan mentang-mentang kita yang sudah banyak berjasa di masjid ini tak bisa digantikan.
Kalau dia imam aku nggak mau ke masjid, nggak bisa gitu. Sholat berjamaah itu konsep persatuan di tengah-tengah kemasyarakatan. Bagaimana di masjid kita sholat, itulah akan tercermin dalam kehidupan kita. Ketika sudah jadi imam, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang latah atau pikun, udah mundur. Ini aturan agama yang pertama, kata Nabi dalam fikih, a'lamuhum, orang yang mengetahui hukum-hukum dalam sholat dia tahu. Karena kejadian Pak, ada yang latah pas sholat. Aku pernah merasakan jadi makmum waktu sampai seumur hidup jadi BKM, udah jadi BKM jadi imam. Kejadian Bu. Jadi Bu tahu, tunjukkan ceritanya, kisahnya ini, sebenarnya ini rahasianya nih. Maka ibu nuntut sampaikan juga. Sholat asar nih Bu, sholat asar kan silent, nggak cakap, tutup mulut. Allahu Akbar. Wah, ini penyakitnya rematik. Begitu sudah habis rakaat kedua, naiklah waktu. Allahu Akbar. Encup. Pagi encup salat asar encup kumat penyakit atuk katanya murah. Awak nahan gola di belakang, la ilaha illallah, mau ketawa atau cemana lagi. Ku lanjutkan salatku. Allahu Akbar. Habis itu baru ketawa habis. Baik kali ya, asik ngantar minum aja ya Allah. Siap Mas. Ya nggak usah membukaan masuk pinding. Siap biar agak dingin sedikit. Mudah-mudahan banyak abang kasih minum untuk ustaz nih. Kalau Allah berikan air minum telaga surga sama abang. Bu. Yang pertama a'lamuhum, orang yang paham. Ustaz, di kampung kami ini ada 2 orang yang paham. Cari yang satu lagi. Apa itu Ustaz? Absahuhum, orang yang fasih di antara orang itu. Dua-duanya fasih Ustaz, tamatan pesantren. Cari yang nomor 3. Siapa yang pertama kali pindah di kampung itu? Oh, sama-sama kenduriar orang itu Ustaz. Siang di rumah Wani, asar rumah dia tuh. Oh, tengok KTP. Ngapain? Usianya, tengok usianya. Sama-sama usia orang itu Ustaz. Cuman beda 2 jam waktu lahir. Aku tambahin sedikit. Apa itu Ustaz? Tengok siapa yang pakai cincin. Yang tak pakai cincin jadi imam. Iya Ustaz, dua-duanya orang tuh cincin apa? Jam apa? Gio apa? Jamrut. Dua-duanya sama Ustaz. Udah cari bininya 2. Yang bininya 2 boleh jadi imam. Boleh suruh bapak coba bini 2. Bu, ini persoalan di masyarakat. Di Medan kami dirasakan seperti itu Pak. 75% masjid itu dikuasai seperti punya keluarga. Orang lain tak boleh masuk. Padahal Nabi nyuruh kita berakhlak. Itu nggak punya akhlak sama Allah. Akhlak sama Allah juga dibangun. Akhlak sama manusia juga dibangun. Akhlak sama masyarakat juga dibangun. Ini baik-baik. Ya Bu ya, akhlak istri sama suami tadi udah di bawah status sedikit. Aku nyambung aja, aku nih sedikit aku sambung dah, karena aku belajar sama dia, apa yang sampaikan dari dia. Udah cakap sedikit aja aku nih. Ibu mau jadi istri soleha? Mau. Dulu pernah Sayyidatuna Fatimah itu anak siapa? Biar ku ulangi lagi. Anak-anak udah tidur. Nyanyi kita yuk. Tadi satu dah nyanyi Siti Sugiarto. Aku mau juga lagu Siti Badriah. Yuk, mana anak-anak? Anak remaja, anak-anak yang belum remaja nyanyi. Yang bisa nyambung lagu Ustaz kasih duit. Aku banyak duit Bu, orang kaya. Gak percaya? Amplop aja aku campakkan Ini 2. Kosong, curiga kalian sama aku. Aku nggak seperti DPR yang banyak janji Bu. 3 lembar nih. 2, aku tambah lagi. Biar kalian tahu aja. Ada 3 amplop lagi. 5. Dah, aku tambah lagi.
Yang bisa jawab pertanyaan 50.000. Mana yang mau dikasih? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Yuk yang bisa lagu ini sama-sama kita gaungkan sholawat, kita ceritakan kisah Rasulullah. Abdullah nama Aminah, Abdul Muthalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah putri, semua bernasab dari Quraisy. Udah, lagunya lah sekali lagi. Abdullah nama Aminah, Abdul Muthalib, siapa nama neneknya? Hah? Ya, yang jawab pertanyaan nah, biar tak kasih duit. Nggak usah pakai searching Google, kudu akan rusak handphone kalian. Nenek Nabi tanya, nggak jauh-jauh. Ada 2 pertanyaan, yang bisa jawab 2 pertanyaan uang 50.000, amplop 2 biji. Udah 100 limpul. Nah, tinggal panitia hitung-hitung juga berapa duit udah keluar. Pertanyaan pertama, siapa nenek Nabi namanya? Yang kedua, pertanyaannya, di kota Mekah Rasulullah dilahirkan. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Di kota Mekah ketika itu tak punya ayah, lahir ke dunia seorang yatim, kemudian kakeknya memberi nama Muhammad. Pertanyaannya, ketika Rasul tinggal di kota Mekah, siapa keplingnya? Hah? Yang bisa jawab kasih duit, kurang ku tambah. Apa ya pertanyaan? Enggak pertanyaan itu, Bu. Kalau nggak tahu aku nggak bertanya sama Ibu. Yo, anak-anak remaja, tak kasih limpul tambah 2 amplop, cepet limpul semua. Kalau aku jawab ya semua habis lah. Oh alah 6. Yo, yang bisa jawab pertanyaan pertama dan kedua. Cepat. Hah? Wakasran lah, Wakasran masih belum ada. Zaman Nabi lahir Wakasran nggak ada, Wak Sugino belum ada, Wak Paimin belum ada, Leherdi belum ada. Kepling zaman Nabi, lahir Nabi, udah pertanyaannya pindah, hadiah tetap sama. Siapa ketika Nabi dilahirkan dari rahim ibundanya bernama Sayyidatuna Aminah, pertanyaannya siapa bidannya? Loh, kok ketawa orang ini? Sajul, mana beliau? Ustaz Endro, ada nggak bidannya? Ada, bukan bidan Minarti, enggak. Cemana ini panitia? 3 pertanyaan aku kasih, mau tak laku-laku duitku ini? Aku mau kemana-mana ceramah, mau bagi-bagi duit, biar orang tahu aku orang kaya. Biar orang nggak berpikir, halah Ustaz ini cerita amplop aja, minta amplop, minta merah, minta amplop. Demi Allah Pak Bu, tak pernah kemana-mana aku ceramah, tak pernah aku mikirkan amplop, karena yang mikirkannya panitia. Ngapain pula aku ikut campur ngurus-ngurus amplop? Aku orangnya simple, sederhana. Ada dikasih alhamdulillah, tak ada nang parah kali lah itu. Udah, mana jawabannya? Anak-anak muda, ayo sini deh, sini. Cepat. Nenek dia jawab. Nenek. Mana boleh nenek? Nampak kali bayar utang. Cepat Bu, cepat. Nggak akan kasih tahu kan anak-anak. Aku yakin orang ini pakai apa ini? Pakai handphone, Google. Ya, kalau yang betul nanti kudoakan handphonenya rusak. Mana mikrofon? Naik Bu, naiklah ke atas. Ada bapak sini Bu? Hah? Ada. Pak, jangan ada salah paham antara kalian berdua. Ini antara anak dan orang tuanya. Bu, hidup.
Nggak bisa ngirit-ngiritkan itu, nggak bisa. Ngiritkan yang lain bisa. Oh, nggak pernah megangnya. Oh, nggak pernah megang makanya nggak bisa ngidupin. Ya, ngerti. Biasa bawaan hujan gitu. Siapa jenengnya? Mei. Oh, aku yakin pasti bulan 5 lahir. Enggak, bulan 1. Kok bisa Mei? Berarti Mejan. Bapak ada? Mana Pak? Aku dong istrinya. Kok nggak lihat? Oh, ngasih minum. Hah? Istri Pak Jani, Masya Allah. Suaminya yang baik ngantar minum Ustadz, istrinya yang aktif dengan ilmu, Masya Allah. Sakinah mawaddah lah, amin. Udah punya anak Bu? Berapa ekor? Berapa ekor? Astaga, berapa orang? 4. Ini nih kamera nampak kan? 4 orang. Paling besar? Paling besar nomor 1 berapa usianya? 18. Cewek cowok? Iya. Cewek 18 tahun. Berdiri aku ya. Aduh, ya Allah. Datang Bu tidak? Datang enggak? Alhamdulillah. Ada. Dek, nggak usah tunjuk tangan karena hatimu sama hatiku udah dekat. Jadi jawabannya Bu, minta izin baru kali maaf. Ya. Apa jawabannya? Ini yang mau jawab yang mana? Semua? Bidan. Mau bidan? Boleh. Bidannya duit mana nih bidan? Ya nggak apa-apa lah, kan ada panitia. Panitia, panitia, dulu ya. Panitia. Nah, impul. Gak pernah tambah 2 lagi. Satu nanti nggak ada untuk anak-anak. Semua. Atau semua harta aku berikan sama ibu. Wes. Sopo bidane? Yang pertama Siti Asia. Oh, banyak. Bidannya banyak. Pertama, Maryam. hah? Yang pertama Siti Asia, yang kedua Siti Maryam. Dari mana ibu dapat? Hah? Dari ceramah Ustaz. Kapan aku ceramah itu? Hah? Oh, noko. Ketahuan Ustaz, ketahuan. Waktu aku ceramah di skip, datang dengarkan jawabannya, ya dapat aja lah. 10 juta pun ditawarkan habis. Janji Yalah. hutang, Ustaz. Ya betul. Yang namanya janji tetap dibayar. Ya, cuma gitu. Panitia nimpul. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Allah lahirkan dari rahim ibundanya bernama Siti Aminah. Ada 2 wanita suci yang menyambut kelahirannya, bernama Asiyah, yang kedua Siti Badriyah. Siti Maryam Bu. Ya Allah, kebanyakan nonton dangdut. Dah. Kerja. Aduh. Apakah salahku? Izin Bu, mohon maaf. Kalau ikhlas Ibu tanya, nggak usah tanya-tanya lagi. Insya Allah ikhlas. Enggak. Aku biar nggak biasa duit megang duit segini. Aku biasa. Udah yang lebih baik itu kan. Ini ngikuti sunnah Nabi Pak. Sunnah Nabi itu lebih baik tangan di atas ketimbang tangan di bawah. Oh, kebiasaan nih kita. Wis. Apa Bang? Salam masuk. Allah. Hati-hati jatuh Bu. Ya nggak usah viral-viralkan kali. Nanti kok dicari-cari, oh nunjuk nama laki, Bang, aku dapat Bang, kita berhasil malam ini, gitu, sampai kayak gitu. Nanti ku tanya lagi, kasih tahu sama anaknya, sekeluarga orang dapat duit semalam nih. Luar biasa, berarti
Bu Mei nyimak ceramahku beberapa hari yang lalu di skip Masjid Al-Hidayah. Ini ada faedah aku ceramah, berarti ada faedahnya, manfaatnya, paling tidak itu pun jadi. Siti Asiyah dengan Siti Maryam bidan kelahiran Rasulullah ada maknanya dua. Pertama, maknanya Allah kirimkan wanita suci agar seluruh perempuan yang ingin melahirkan jangan disentuh anak yang baru lahir itu oleh orang yang bukan Islam. Ini maknanya. Jangan orang yang bukan Islam menjadi bidan kelahiran anak ibu. Bagaimana orang yang Islam yang menyambut kelahiran anak yang fitrah, yang suci itu? Ini yang paling tidak ya Bu. Siti Asiyah itu istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu walaupun Fir'aun si Fir'aunnya Fir'aun Pak. Ya, Pak. Fir'aun itu si Fir'aunnya Fir'aun tuh Fir'aun tuh Pak Fir'aun. Nah, Asiyah tetap suci ketika si Fir'aun tuh Fir'aun mau mendekati Siti Asiyah, mau tidur dengan Fir'aun, si Fir'aun tuh Fir'aun. Siti Asiyah membacakan ada potongan surat Yasin sehingga si Fir'aun tertidur lelap, tak jadi ngapa-ngapain. Aku tahu pikiran ibu nih. Besok kalau udah nggak mood aku bacakan surat Yasin. Laki ibu bukan Fir'aun, tapi lebih parah dengan Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita suci yang dikirimkan Allah malaikat Jibril kepadanya agar mengandung seorang laki-laki yang luar biasa bijaksana pada masanya untuk umatnya. Itulah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang wajib kita imani dan kita yakini. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang muslim kalau tidak mengimani dan meyakini Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nabi Isa lahir tak ada ayah. Nabi Adam lahir ayah mak tak ada. Nabi Isa lahir ayah tak ada, mama tak ada. Ini salah satu kehebatan. Makanya aku curiga, aku tengok banyak kali di kampung ini ngikut-ngikut Siti Maryam. Ikut Siti Maryam, anaknya lahir, ayahnya entah kemana larinya. Ada di sini Bu? Enggak ya? Aku yakin di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Kemudian akhlak apa yang harus kita baguskan? Akhlak kepada suami. Karena mak-mak banyak aku tengok, mak paling tidak habis dari maulid nih berubah akhlak sama laki ya mak. Dulu Sayyidatuna Fatimah bertanya sama Rasulullah, ayah, kata Fatimah, apa nak? Aku mau bertanya ya, apa itu? Siapa wanita soleha sehari ini ya? Oh, kau mau tahu siapa wanita soleha? Ini dengarkanmu. Kau mau tahu? Iya ya. Pergi ke rumah bibimu. Bibimu itu tengok bagaimana kepribadiannya. Itu contoh wanita soleha. Siapa nama bibi Rasul? Hah? Suruh jawab ketawa. Lucu-lucu orang sini. Lama bibi Rasulullah itu Muti'ah. Siapa? Muti'ah. Kemudian di waktu pagi Bu, datanglah Muti'ah ke rumah. Datanglah Siti Fatimah ke rumah Muti'ah. Rupanya kan rumah Muti'ah itu kan arah ke Binjai kilometer 20. Nah, jadi naik angkot Fatimah bawa Sayyidina Hasan Pak. Sayyidina Hasan ini anak Fatimah. Dibawa Sayyidina Hasan sampai ke rumah Muti'ah, pintu ditutup. Diketuk-ketuk, ucap salam. Assalamualaikum Bi. Assalamualaikum Bi. Assalamualaikum. Waalaikum. Kan emak-emak kadang kayak gitu Bu. Salamnya kan kayak gitu. Apalagi salam mirip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Bapak lain. Waalaikum. Singkat. Kum, kamu tidak. Kum, lam, kamu tidak. Mama gitu ucap salam. Ada salam ini boleh dijawab Bu, ada yang tak boleh dijawab, ada yang nggak usah menunggu jawaban. Pertama, salam sesama kita itu wajib dijawab. Yang kedua,
Salam orang sholat nggak usah dijawab. Entah mana tahu ada orang pau. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kau? Apa kabar? Cerita sehat. Itu nggak usah dijawab, nggak ada kerjaan jawabnya itu. Ada salam yang nggak usah nunggu jawaban, masuk kubur. Baru sadar. Sunnah hukumnya mengucap salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa insyaallahu bikum lahikun. Selamat sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur. Kenapa pakai kum tidak pakai him? Kenapa harus kum? Kum itu menunjukkan orang tua ada, him tak ada. Berarti orang di kuburan itu ada. Kalau udah mengucap salam masuk aja, nggak usah nunggu jawaban. Kalau udah dijawab ibu yang kacau. Bawa tasbih, bawa yasin. Assalamualaikum ya ahli kubur, serentak untuk jawab. Waalaikumsalam. Sombong ya, udah lama nggak datang. Tasbih putus, yasin koyak. Baca nggak tuh waktu bercakap. Dan ada salam yang nggak usah dijawab. Salam biduan keyboard. Karena pesta-pesta gini nggak usah dijawab, nambah ngabiskan tenaga menjawab salam itu. Pernah ibu dengar biduan keyboard mengucap salam macam salam ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada biduan gitu mengucap salam? Ada pak? Tak ada. Kalau gitu mengucap salam jawab, karena ada tempo dikasihnya. Orang tuh nggak kasih tempo pak, nggak kasih orang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, mari sama-sama kita hadiri undangan hari ini. Saat sembari mencicipi hidangan yang kami hidangkan, mari kami akan melayangkan satu tembang yang berjudul Garapan Tanah. Habis lalu satu. Hadirin para undangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan kami hormati, masa mencicipi hidangan yang kami hidangkan, mari sama kita hadirin dengarkan satu dendang mulai dari kami, Pusara Kasih. Nggak ada waktu menjawabnya. Nggak usah dijawab. Kok ngikut-ikuti pesta nggak usah jawab. Kalau salam dia salam kau situ, aku makan. Nah, begitu ucap salam Fatimah, apa kata itu Mutiah? Siapa sama kau Timah? Aku sama si Hasan, Bi. Si Hasan? Iya, Bi. Minta maaf lah, Bibi ya, Mah. Kenapa, Bi? Laki Bibi, kebapaan kau nih, Mah. Tadi belum sempat waktu dia pergi, belum sempat Bibi permisi. Karena bapak itu di rumah, bilang, jangan kau masukkan laki-laki yang bukan muhrimmu ke dalam rumah ini tanpa izinku. Tapi kecil ya si Hasan, Kak. Kecil kan laki-laki, Mah. Iya, Bi, iya. Kapan lah datang lagi, Bi? Siang nanti kau datang. Siang, Bu. Datang lagi lah Fatimah. Bukan cuma bawa Hasan, ikut sama Husin. Karena Sayyidina Ali belum pulang Donda Sawit. Iya gitulah umpamanya. Belum pulang. Siapa kawan Husin di rumah? Bawalah Hasan, dibawa Husin. Assalamualaikum, Bi. Salam. Sama Hasan, mah. Ikut pula Husin, Bi. Tak ada kawannya di rumah. Cemana lah ya, mah. Aku minta izin tadi sama bapak kau di rumah nih, laki Bibi. Cuman Hasan yang dikasih izin, Husin enggak. Kan kau bilang tadi sama Hasan, Bibi minta izin sama Hasan lah, bukan Husin. Jadi tinggalkan aja lah Husin di luar. Enggak mungkin lah, Bi. Nanti dimakan rimau dia. Ya cuman lah, Bi. Nanti sore lah kau datang. Udah minta izin nanti Bibi sama bapak di rumah. Sore datanglah Hasan Husin ke rumah. Alhamdulillah dikasih izin karena udah mendapat izin. Sampai dalam rumah, laki pun pulang. Tahu ibu begitu lakinya pulang, tamunya bilang, mohon maaf ya, Mah, bentar, Mah, bentar. Dia sudah cantik berdandan, semula indah dipandang. Begitu cantik Mutiah berhias berdandan dandan, Bu. Bukan makeup untuk orang lain, bukan makeup untuk kondangan, bukan makeup untuk wirid, bukan makeup untuk yasinan, bukan makeup untuk arisan, tapi untuk suami tercinta. Nih wanita soleha. Beda wanita soleha sama toleha. Macam dibilang satu tadi. Kalau undangan jangan tanya, Bu, makeup merah, bawah merah hijau, bawah hijau agak kuning dikit. Nengok bini awah, Pak, teringat lampu lalu lintas. Di bawah mata ini pakai shadow hitam kebiru-biruan, macam baru kecedot tiang listrik.
Kalau wangi jangan tanya, serap, serap. Luar biasa. Kalau nengok laki orang, kalau tidur satu kamar, kalau nggak bau autan, bawa balsem, bau apikson. Kalau dekat laki orang, baunya lain. Kalau laki awak, begitu kondangan baju dalam lemari yang 3 kali setahun dipakai, giliran muka laki pakai kaos Golkar, kuyak pula itu. Ini makanya keluarga itu nggak bisa bertahan. Mutiah tidak, Bu, beda. Mutiah ditunggunya suaminya pulang, itu Mutiah tahu jam berapa suaminya pulang, dia tahu jam berapa dia siap-siap. Enggak lah, gak gini kali Ustaz, enggak, bukan harus kusuruh pakai baju yang cantik-cantik mau pergi kondangan, tidak. Cemanapun supaya menyenangkan hati memandang istri, itu juga berpahala. Makeup silahkan makeup, jangan pula abu piring di muka, salet di tangan, mau nyalam laki pun maaf ya bang, kotor. La ilaha illallah. Bu, akhlak sama suami ini menentukan dalam surga loh. Bukan cuma itu, apalagi Ustaz, ketika masuk suaminya ke dalam kamar, mohon maaf, memang agak lain ceritanya. Jangan bawa pulang ibu. Oh nangis, padahal enggaknya. Alasan nangis Ustaz, aku aja nengok. Bilang aja lah ngantar selop ke rumah ya kan. Nah, ngantar selop. Hati-hati Bu. Ya, Bu hati-hati. Ya, kan lagi mau pulang. Biar pulang semua kita nih. Nah, begitu sampai dalam kamar, dibukakannya baju suaminya Pak, dibukakannya sepatu suaminya, kaos kaki suaminya, sudah dibereskannya semua tubuh suaminya, disiapkan pakaian untuk mandi, disiapkan air hangat untuk mandi, air dingin untuk mandi, untuk disiapkan untuk suaminya. Bahkan itu Mutiah bukan hanya menyiapkan mandi, pakaian-pakaian dan alat mandi untuk suaminya, dia masuk dalam kamar mandi Pak, dimandikannya suaminya. Kalau ibu buat gitu, mati. Bapak tuh bingung, dah, buang tabiat dah. Dimandikannya suaminya. Kalau laki awak dimandikan, kau pikir aku mayat? Mayat bisa lah, ini bukan mayat. Ini Mutiah. Apa diajarkan Mutiah? Kan ganti-ganti, capek. Masya Allah, luar biasa perjuangan orang ini. Asalkan jangan ngutuk aja lah, mau ngebatin dalam hati kalian. Jijik kali lah kon yang Ustaz PA ini, lama kali ceramah, dia nggak tahu orang udah tukar-tukar, nggak tahu di kode Ustaz ini, maunya kau udah tukar-tukar orang, udahlah Tat, udah badan capek Tat, cari kambing dan nunggu Tat. Slow bang, slow. Capek abang berdiri di sini bang, mengawal kami menghadap kepada orang tua kita, kelak kaki itu melangkahkan ke surga di hadapan Allah. Bu, oke lagi. Kan tadi 1 hari, pas kan lah, ini baru setengah 12. Aku pas lagi enak-enaknya jalan-jalan ke Pematang Siantar, singgah sebentar beli kaos. Mohon maaf tunggu sebentar, Ustadz agak haus. Lanjut. Sekali lagi. Udah sekali lagi, rumahku jauh Bu, mataku udah bengkak nih mau tidur. Ntar kalau udah mau tidur nggak enak makan kari kambing. Makanya banyak kali Bang Indro, makanya banyak belakangan ini yang cepat tinggal tuh Ustad. Betul, selain ditusuk-tusuk orang gila ya kan. Sekarang banyak orang gila tahu mana Ustad mana nggak Ustad. Ini orang gila yang bermartabat nih. Asalkan ada Ustaz ceramah ditusuk, dibacok. Seminggu yang lalu tengok Ustadz Muhammad Zain di Aceh Tenggara dibacok pas ceramah gini. Makanya aku gaduh-gaduh juga kalau pentas gini. Untung ada orang yang siap mati. Paling kan orang duluan. Orang siap. Itu begitu ditangkap polisi bilang yang membacok gila. Syekh Ali Jabir di Lampung ditusuk lengannya, patah pisau di lengannya. Beliau juga pemain silat. Begitu ditangkap polisi bilang yang menikam gila.
2018 yang lalu 30 orang ustadz korban, ada yang meninggal, ada yang sekarang, ada yang nggak sehat-sehat sampai sekarang. Itu penikam, pembacok ditangkap polisi, dibilang polisi gila. Aku khawatir Pak, aku khawatir. Yang aku khawatirkan hari ini bukan pembacok, penikam dan pembunuh ustadz yang gila, polisi yang gila aku takutkan. Maka dengarkan polisi gila, hati-hati ketika kau membela orang gila. Yang membilang itu gila siapa? Seharusnya orang yang sudah dalam ahli kejiwaan, bukan polisi. Yang polisi gila lah pokoknya. Ibu, ini kurang. Selain itu saya loh banyak ustaz meninggal ini. Menurut saya tahu cerita curhat-curhat. Udah tahu panitia nambah pasaran dia. Ada ustaz ini banyak meninggal Bu, selain kena bacok, yang kedua karena tengah malam makan. Ini makannya kerjaan apa lagi musisi maulid gini? Ini namanya fardu kifayah, mau dikerjakan fardu ditolak payah. Apalagi aku dengar ada 2 ekor kambing dipotong hari. Masa-masa emak-emak itu nggak mungkin ku makan, sakit hati emak-emak itu. Tak mungkin aku makan Pak. Mau ku makan nanti takut pula aku asik makan tengah malam, masih makan tengah malam, makanan di kerjaan capek tidur, biniku kelupakan jadinya. Apalagi kalau udah makan kambing ya, nah, hujan-hujan gini kan, bawaannya mau tidur aja, capek. Ya Bu ya, nanti nggak usah lama-lama. Makannya juga Ustaz, jeruk-jeruk. Oh apel udah habis ya, air minum udah habis. Untung minumanku jauh, kalau enggak habis juga minumku. Lemet habis Ustaz, Masya Allah. Kopi habis, lemet habis. Tapi nggak apa-apa lah Ustaz, walaupun habis di sini kan ada bonton. Nah, lagi. Ibu, supaya romantika cinta sama suami bisa bertahan lama, kata Nabi pertama, panggillah panggilan dengan kasih sayang. Pasanganmu panggil dengan panggilan yang dia senangi. Aku dulu pernah Pak, sekitar 3-4 tahun yang lalu, aku pernah belanja ke pajak ikan. Tahu pajak ikan Bu? Berarti kalau pajak ikan beli, nah berarti nggak pernah. Ke pajak ikan beli kain bakal, pajak ikan lama. Kemudian ada aku tengok bapak, kalau aku perkirakan Bang Sarung, ini macam orang jemaah tabligh. Usia bapak itu perkiraan 65 tahun, si ibu sekitar 60-an. Orang itu gandengan tangan kemana-mana. Orang itu gandengan tangan, aku pula yang agak mual aku tengok. Itu dulu yang nggak tahu apa-apa, agak mual rasaku kan. Begitu udah rame, itu genggaman tangan terputus. Si bapak ke tempat penjualan bakal, si ibu penjualan pakaian, terputus. Tapi ketika si bapak memanggil istrinya, cepat dapatnya. Tahu apa dipanggilnya? Sayang, sayang, mana yang? Istrinya langsung jawab, aku di sini sayang. Aku dengar itu, ya Allah merinding pula lah. Kok jijik kali aku nengoknya, aku pikir, karena nggak tahu Pak. Orang yang nggak ngerti pasti menghibah dan memfitnah. Tapi ketika aku tahu bahwa memanggil panggilan yang dia senangi kepada pasangannya akan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam. Aku pernah bertamu waktu ceramah ke Riau. Aku bertamu sama tuan guru, itu kakek sudah tua. Begitu duduk aku, datang nenek itu datang ngantarkan makanan, minuman segala macam lah. Si kakek jawab, bilang sama si nenek, apa kata kakek? Makasih ya yang loh, ya yang. Bini yang jawab, nenek jawab, iya sayang. Ya nggak apa-apa sayang. Makan sayang, makan. Aku makin lama penasaran. Ku tanya, kek, apa dia? Panggil sayang. Umur berapa? 85. Nenek 75. Masih manggil sayang? Bukan masalah sayangnya nak. Terus aku sama nenek kau tuh saking kan lama berumah tangga, udah lupa kami nama kami semua. Rupanya karena lupa nama panggilannya saya. Jangan pula bapak lupa nama ibu tuh, yang tahunya nama janda dan nama anak dua sana. Manggil ibu yang kepala kopeyang katanya. Panggil panggilan yang dia senangi. Rasulullah mengajarkan memanggil istrinya yang nomor 3, Sayyidatuna Aisyah. Rasul manggil ya Humairah,
Duhai istriku yang punya pipi yang putih kemerah-merahan. Pipi Siti Aisyah putih luar biasa, murni, tak ada bedak lainnya. Begitu putih, saking kan putihnya nampak warna pink dari urat-uratnya. Makanya ya Humairah, bapak tuh nanya jawab, Ustadz itu kan istri Nabi putih kemerah-merahan, istriku hitam kebiru-biruan. Apa perlu ku panggil lebam gitu? Tidak. Panggillah panggilan disenangi, Pak. Panggilan disayangi. Ustadz, kalau aku manggil lakiku pesek boleh Ustadz? Boleh kalau memang dia senang dipanggil gitu. Sek, antarin ke pekan sek, antarin ke pajak sek. Bini jawab, bentar ya cung, bentar. Kalau istriku tongge Ustadz, udah tongge pendek, udah pendek pesek, udah pesek jelek, udah jelek hitam, udah hitam hidup lagi. Manggilnya boleh bilang, weh nyari musibah, sini kau gitu. Enggak gitu. Senangin hati istri, bahagiakan hati istri, walaupun berbohong Pak. Boleh bohong, saya boleh bohong sama istri kalau nyenangin hati istri. Contoh, pas lagi Asyura atau hari tahun baru, istri mau buat soto dibuat setahun sekali. Mau buat soto buat ayamnya sekilo, garamnya setengah kilo. Pas diletakkan, dicicipi laki, contoh cicipi laki, ini bang minum kopi dulu bang, minum kopi, habis itu baru nyoto. Durasi. Cuman bang sotonya? Mantap bang, mantap tangan bang. Wis. Dari sini sampai ke Payageli sana saya di rumah, satu rumah pun tak ada yang bisa masak soto macam punya kau itu. Kenapa bang? Mantap. Besok tak buatin lagi bang. Walah jangan ya. Minggu depan tak buatin, nggak usah. Rasa bulan depan enggak. Tahun sekali bang, nggak usah kalau bisa sehari ini pertama dan terakhir loh. Kenapa bang? Kenapa mas? Kenapa kang? Akang bilang enak, kok nggak mau? Saking kan enaknya, nikmat di lidah sampai setahun ke depan Kapan dinasehati? Nabi ngajarkan Pak, nasihati bini jangan di hadapan anak, jangan di hadapan ketika kita marah. Nasihati ketika dalam tempat tidur, bilang sama laki, sama bini, dek, opo mas? Rene, opo? Rene, wis, meneh. Opo kang? Riko buku tadi tuh, wis enak, wis bang, wis. Cuman garamnya berapa banyak? Kalau enggak silap ya bang, setengah kilo bang. Oh setengah kilo. Itu bukan masak soto, itu ngasih ikan PA. Nah, wis. Besok kita pergi ke Pekan, ke pajak, kita beli. Biar abang yang ngajarin. Nih, Nabi ngajarin kalau mau negur istri kasih solusi, bukan asal marah-marah tak menentu bu. Ya bu, ya ini ajarkan Nabi. Kemudian supaya rumah tangga selain panggilan yang baik, ibu bapak harus salaman sama suami istri. Pernah nyalam laki bu? Mohon maaf yang punya laki aku tanya. Nanti yang mengulang kisah lagi. Aku nggak enak kan sama nenek-nenek yang mungkin sudah ijabah. Tahu ijabah? Ikatan Janda Bahagia. Aku mau bicara sama Lipi lah. Tahu Lipi bu? Lipi tahu? Lipi loyalitas ibu-ibu penyebar isu. Ihi katanya pula, nampak kali suka gosip. Bu, pernah salam sama laki? Pernah? Pas nikah? Iya. Nah, Nabi ngajarkan Pak, bapak yang bini nggak ada sini tolong sampaikan sama itu bini. Ibu sampaikan sama laki. Nabi ngajarkan 3 tempat salam. Pertama, salam ketika ibu mau pergi keluar rumah atau laki keluar kerja. Paham?
Yang kedua, ketika ibu pulang dari luar atau suami pulang, salam. Yang ketiga, pas mau tidur. Kenapa pas mau tidur, Ustaz? Karena siapa yang bisa menjamin besok pagi bisa nengok matahari apa enggak? Ketika sudah salam sama suami, ridho udah suami seharian urusan kerja ibadah-ibadah kita, insya Allah kalau mati si istri dalam keadaan tidur, matinya husnul khatimah. Yang pertama, ibu harus salam. Salamnya cuman, Ustaz? Banyak sekarang salam orang budaya Yahudi diikut, salam ke kening atau ke pipi. Banyak nggak salam pipi? Kadang yang pala dia ketungkik buatnya. Oke bang. Anak-anak akan jadi anak durhaka kalau nyalam ayah maknya di pipi. Ulama mengajarkan Pak, menyalam ulama itu atau menyalam guru, menyalam orang tua atau menyalam suami, cium pas tentang di bawah hidungnya, cium atau dikecup. Allah Ustaz, bau tai lembu. Bukan perkara bau tai lembu, ini ajaran. Makanya kalau mau nyalam jangan pas pulang lari ladang laki. Bang, bentar bang, bentar. Salam. Enggak. Bentar deh, bau lembu, enggak beruli. Ustaz yang nyuruh bang. Ustaz mana? Ustaz PA semalam. Enggak. Ya, ini pas waktu keluar rumah, salam. Kemudian pas ibu pulang, jangan pas ibu pulang lagi nggak ada ibu cariin, telepon. Mas Riko mana mas? Ladang. Bentar mas, bentar. Ngopo? Salam. Dipala-palain, datang ke ladang 2 kilometer. Ngapain? Salam bang. Cuman salam. Kalau laki nggak ada di rumah, jangan salam datangi kerjaannya, tunggu laki pulang. Nggak ada kerjaan, kok sempat di Medan. Di mana bang? Medan. Bentar bang, pas berhenti aja mau di Manhattan bentar. Ngapain? Mau nyalam aku, itu PAO namanya. Ibu ajar, amalkan dan sampaikan sama anak yang udah berkeluarga. Cukup 3 tempat salam, jangan ditambah-tambahi. Ada jemaah aku tambah-tambahinya, menyalah rumah tangganya. Hayya 'alas salah. Azan subuh di masjid, bangunkannya lakinya. Bang, sajan bang, azan. Nasrah subuh mah, subuh. Bangun lakinya. Begitu buka mata lakinya, bang, salam. Langsung salam. Lakinya gini aja, salam. Begitu mau kamar mandi, ambil anduk. Bang mandi, maknya anduk. Ambil anduk, bang, salam. Masuk kamar mandi, laki ngambil gayung. Terpikir sama biniknya, 45 tahun kami udah berumah tangga, anak udah tamat kuliah 2 orang. Kok kayak gini? Apa ngaji yang diajaran sesat itu? Atau mungkin di Masjid Al-Huda ada pengajian sesat? Atau mungkin gara-gara nggak pernah ada pengajian di masjid makanya masyarakat sesat? Atau mungkin memang ada orang yang ajarkan sesat, nggak percaya alam kubur. Kalau nggak percaya kau alam kubur, mati kau dulu biar kau tahu. Udah selesai wani mandi, lupa pakai sabun, anduk langsung. Bini dan nunggu di luar, buka pintu, bang, salam. Udah salam, rupanya mau dinas, dia kepala lurah atau kepala desa, pakai baju. Teringat tingkah laku bininya, rupanya kancing baju pun senjang, gara-gara salam. Udah selesai dibaguskan lagi bu. Begitu udah dibaguskan, keluar dari kamar saya pakai baju, bang, salam. Duduk di meja makan, bang, salam. Begitu siap selesai makan, bang, salam. Laki ngambil helm, ngambil jaket, ambil kunci kereta, manas-manasin kereta karena mau pergi kerja. Tengah-tengah jalan mau manasin kereta, anaknya dipanggil, Pit, anaknya si Fitri sama si Tika. Pit, apa ya? Sini Pit, si Pit. Apa ya? Ada nomor kepala sekolah kau, Pit? Ada ya? Kepala sekolah adek kau, Pit? Ada ya? Kenapa ya? Ayah mau nelpon sama kepala sekolah kau, nggak usah lah kalian sekolah hari ini. Kenapa ya? Udah nggak enak perasaan ayah nengok mama kau tuh. Kenapa pula ya? Asyik begitu bangkit abah ayah dari tidur, asyik salam aja kerjaannya. Loh, apa nggak kayak gitu diajarkan Ustadz Bukhari semalam ya waktu pengajian maulid ya?
Nggak kayak gitu. Pengajian Ustaz tuh bilang 3 kali salam. Mama kau nggak lekang dari salam. Lah bagus lah ya, bagus pala otak kau bagus. Biar kau tahu aja ya, biar kau tahu aja Pit, biar kau tahu aja Pit. 45 tahun ayah sama mak kau tuh Pit. Udah besar kayak gini kau Pit. Nggak tahu kau Pit, walaupun mama kau tuh jelek Pit. Walaupun mama kau tuh hidungnya pesek Pit. Walaupun pantatnya toge Pit. Walaupun ku tengok hancur, sehancur-hancurnya Pit. Tapi aku tetap cinta dan sayang sama dia Pit. Tak pernah bisa ada perempuan lain menggantikan dirinya di posisiku. Begitu Pit. Aku pernah dengar pengajian Masjid Al-Huda Pit setiap malam minggu. Apa itu ya? Kata Ustaz itu ada 40 hari detik-detik sebelum kematian terjadi. Kok bisa ya? Tengok kau lah, nengok mama kau kerjaan kayak gitu. Tiba-tiba datang bininya ngantarkan, bang nanti kalau aku ninggal, kau tengok mama kau tuh, kau tengok. Bukan gitu maksudnya Bu ya. Cukup 3 tempat. Jangan salah paham, biar jangan gagal paham. Jangan suka menyalahkan orang supaya enak berumah tangga. Dan ingat, seorang istri akan dikatakan durhaka kalau suaranya lebih tinggi kepada suaminya. Hati-hati. Pulang laki dari ladang, Dek, apa? Buatin air teh, ngebuatin, gak tahu aku nengok anak. Anak kau juga ini, dikaukannya pula lakinya. Hati-hatimu. Surga nerakanya ibu terletak pada pengabdian kepada suami. Istri yang rajin ibadahnya, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, istikharahnya mantap, sholat hajatnya sering, sholat tasbihnya sering, sholat 5 waktu tak pernah tinggal, puasa Ramadannya nggak pernah lepas, puasa sunnah tak pernah juga lepas, zakat mantap, hajinya udah pernah pergi, umroh sudah sering, saking kan seringnya umroh unta pun muak nengok muka dia. Itu perempuan, itu istri rajin ibadah, ingin dari penghuni surga. Kalau tak patuh sama suami, membangkang sama suami, suka menjelekkan suami, membuka aib suami, mohon maaf, surga tidak akan dikasih pada istri seperti itu. Hati-hati. Pengen masuk surga Bu? Pengen? Kata Allah dalam hadis kursi gampang. Pertama, istri sholat jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, puasa Ramadan jangan lewatkan. Yang ketiga, patuh pada suami. Insya Allah pilih surga mana yang kau mau, kata Allah. Kalau suami mau masuk surga, ditempatkan surga yang mana? Sebelum masuk surga, istri dan anak menjadi tanggung jawabnya. Tidak akan bisa lempang suami masuk surga belum selesai urusan anak istrinya. Kalau istri mau masuk surga, nggak ditanya urusan suaminya. Tapi kalau suami mau masuk surga, akan ditanya urusan anak istrinya. Maka didik anak-anak kita Pak, agar menjadi anak yang soleh-solehah. Tutup aurat, jaga lisan. Karena banyak penghuni neraka kalangan perempuan karena 2 perkara. Pertama, tak bisa menjaga lisan. Kalau bercakap, sering bertambah kisahmu. Ceritakan di sini pisang sampai ke sana kolak jadinya. Bercakap-cakap lah orang tuh. Oh Kak, kenapa nggak beli pecel kau lagi di tempat Kak Leli? Aku nggak suka pedas. Pecelnya pedas sekali. Oh iya, sampai cakap sama tetangga lain, kenapa gak ada lagi siapa tuh balik ke tempat Kak Leli? Gak suka dia pecel kakak tuh. Sampai ke sana, kenapa dia nggak mau beli pecel itu? Dia memang gak suka sama kakak tuh. Sampai ke sana lagi, kenapa? Nggak ngerti aku, dari dulu tuh nggak suka kali dia sama orang. Terjadilah adu domba Pak, makanya fatabayyana ya. Batabayun kita biar mengklarifikasi, jangan terlalu mudah kita percaya dengan cakap orang. Ya Bu, ini akhlak yang paling penting. Kenapa aku bahas akhlak suami istri? Biar makin mantap rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Dah, udah tengok, udah lama kali aku bercakap sini, udah letih ya, udah nggak tahan aku lagi. Aku yakin ibu tahan Bu. Aku yakin aku yang nggak tahan. Ibu tahan aja, rumah ibu dekat, duduk ketawa-tawa, aku digigit kepinding. Nah, Pak Ibu untung tak masuk ke pinding ke mulutku. Udah lah ya. Nah, walaupun nggak puas kan? Nggak puas? Ya emang enggak, karena aku bukan alat pemuas. Nah, udahlah Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini
ada faedah dan manfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu, kalaulah ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalaulah ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kantong celana. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan dicampakkan dalam tepi parit. Kalau ada kata-kata kami yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di peti besi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, kenapa bu? Hah? Ya suka-suka aku, jarum-jarumku. Nah, yang matahkan aku. Nah, ngapain repot? Ibu kalau mematahkan, patahan punya bapak tuh, jangan punya aku. Ada-ada aja ibu, ini cerita jarum ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam kuali. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicari jarum yang lain. Kalau bisa beli di kedai, murah itu bu. Kurasa gopek udah berapa, 2 atau 3 itu. Sekarang kan udah banyak mesin jahit, jadi jahitkannya semua orang, ngapain capek-capek pula gitu. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan dalam tong sampah. Kalau ada kata-kata kami yang agak menyalah, jangan pula potong ongkos ceramah. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu numpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang bu, jangan sampai tamani mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik cewek jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Iya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Kami mengundurkan diri, mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di waktu dan kesempatan dalam ibadah-ibadah kepada Allah, dalam salawat menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman fi kulli makan wa ala ni'matil islam fi kulli zaman wa ala ni'matis sihah wal afiyah fi kulli sa'ah wa ala ni'mati ummati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Allah ya Ahad. Allahumma altub kullal asir alaika yasir fatayassar kullal asir hajatana ilaika kasir. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair ya latif ya khabir ya sami'un ya basir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka salamat ya Allah, salamatan fi kulli umurina, sihat wal afiyah alaina wa ahlina wa khususan ala sahibi ahli hadhil jamaah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin
واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة واجعل أهلنا سكينة مودة ورحمة واجعل أولادنا ولد صالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, terima kasih kepada Bapak-Bapak Al-Ustadz yang telah memberikan ceramahnya dan semoga kita mendapatkan ilmu atas yang telah disampaikan tadi.